Saudara Kristo, saya minta kitab apa yang menceritakan sejarah Paulus yang telah menuliskan 13 buku atau kitab kepada Anda. Ingat, Rasulullah hanya menghadiahkan satu kitab berupa Al-Quranul Karim. Adapun hadis sahihah itu adalah dituliskan oleh para perawi. Yang dihadiahkan oleh Rasulullah ada Al-Quran. Nah, dengan hadis-hadisnya atau keputusan-keputusannya. Berarti dia hanya mewariskan dua kitab saja. Kitab suci Al-Quran yang adalah firman Allah dan hadis sahihah yang adalah sabdanya. Itu jelas. Sekarang tolong tunjukkan sejarah kehidupan Paulus itu tertulis di kitab mana? Salam satu Tuhan. Pengantar ini singkat, para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita, channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin. Untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Gimana Bang Juma, Uniriva kabarnya, Perah? Ya, sehat-sehat, tetap waras, tidak pernah nyembah manusia atau mau nyembah Lucifer, Bintang Timur. Tapi Muhammad tetap itu sehat. percaya Yesus Tuhan, Bang. Mulai gila di dalam ini. Quran tertulis. Loh. Mulai gila dia. Mulai gila dia. Dari dulu kayak gitu aja terus kerjanya. Nabi Muhammad percaya Yesus Tuhan. Kenapa harus diturunkan? Yang Kristen tolong naik. Kalau kalian tidak ada adab, kami maklum. Kalian tidak ada ilmu, kami maklum. Yang tidak bisa kami maklum, kalian tidak punya Roh Kudus. Bawa Roh Kudus kalian, jangan ditinggal. Naik ke atas. Masalahnya kalian keroyokan. Kalau nggak apa perasaan saya sendiri loh. Yang lain diam loh. Tapi kan gini, cuma kasih kesempatan dulu untuk orang. Bagaimana mau dikasih kesempatan kalau dia sudah bernarasi Al-Quran tapi tidak sesuai dengan Al-Quran? Dia mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu menyembah Nabi Yesus. Di mana itu tertulis? Nama aja ucok tapi ngomongnya melambai. Di mana tertulis Nabi Muhammad menyembah Yesus, mengatakan Yesus Tuhan? Itu di mana? Memuntah kurasa. Coba yang pakai ilmu lah, pakai ilmu gitu ya, pakai ilmu, pakai data gitu ya. Tadi berbicara sejarah Islam itu dibawa oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kitabnya kemudian Sirah Nabawiyah jelas. Nah, kitabnya yang menceritakan tentang kehidupan Paulus, khusus untuk Paulus toh ada nggak? Siapa nama bapaknya, siapa nama mamanya, usia 10 tahun ngapain aja dia, usia 20 tahun ngapain aja dia, usia 30 tahun ngapain aja. Jangan sampai dia pencuri ayam. Karena tidak ketahuan sejarah hidupnya seperti apa dia. Gaul dengan siapa aja. Kalau Muhammad masa kecilnya seperti apa? Coba jelaskan. Ya, bandingkan dulu. Ada nggak sejarah kecilnya Nabi Paulus? Ada nggak? Kalau ada saya ceritakan nih. Ya udah jelaskan dulu masa kecil Paulus ada nggak? Jangan sampai dia pencuri kambing. Kalau Nabi Muhammad jelas, kitabnya itu adalah Sirah Nabawiyah lengkap. Catatan hidupnya lengkap, nama kitabnya Sirah Nabawiyah. Nah, sekarang Anda nih dikasih kesempatan. Ada tidak kitab yang menceritakan sejarah hidup Paulus? Silakan. Apa nama kitabnya? Silakan. Gak bosan itu aja kau bahas, Juma. Nangis itu jangan di sini, Ucok. Izin bertanya, Bang. Tunggu dulu, saya lagi bertanya ini. Silakan Anda tanya. Ada tidak kitab yang menceritakan secara lengkap sejarah kehidupan Paulus? Ada atau tidak? Jawab. Kalau kitab nggak ada. Kalau nggak ada. Sains dan bukti teologi ada. Bukti teologi apa? Tempat penyiksaan atau... Enggak, bukan itu yang saya... Iya, dia disiksa karena menggenapi Ulangan 18:20. Saya paham itu. Dipenggal dia. Paham saya. Karena menggenapi kitabnya orang Yahudi. Orang yang berdosa, pembohong, pendusta, mengatasnamakan Tuhan, wajib mati, dihukum mati. Itu ada dalilnya, Ulangan 18:20. Yang saya tanya ini, ada ndak kitab yang menceritakan tentang risalah kehidupan Paulus? Yang sejarahnya, supaya kita tahu Paulus ini siapa sih?
Paulus ini siapa? Kok tiba-tiba menghadiahkan ke Kristen 13 kitab? Dia ini siapa? Mana bukunya yang menceritakan tentang dia ini orang baik atau orang benar? Atau orang salah? Atau jangan-jangan dia Lucifer? Secara ilmiah ada tidak kitab yang menceritakan tentang sejarah kehidupan pendiri agamamu? Ada nggak? Pendiri agama Paulus. Jelas Yes. Baca Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Jelas Makanya kau Juma, belajar. nggak jelas kau Juma. Belajar. Ada Belajar. Coba Anda bacakan kepada saya Kisah Pewarta 24 nomor 5. Bacakan kepada saya supaya saya tahu Paulus ini siapa menurut kitab saudara. Bang, Anda sekarang menerima, saya mau tanya, dengar dulu Bang. sejarah Anda Nabi menerima Muhammad buku. semenjak dia sebelum lahir sampai dia wafat, ada enggak di Nama kitabnya itu adalah Sirah Nabawiyah. Cari, beli di Gramedia. Nama kitabnya Sirah Nabawiyah. diceritakan enggak di situ? Diceritakan dari usia 0 sampai dia wafat, diceritakan. Baca kitabnya, beli sana, beli. benar dia Ah, mati minum batu. sekarang kalau Satu-satu, Anda ingin membandingkan dengan Islam, coba Anda tunjukkan kitab apa yang menceritakan tentang sejarah hidup Paulus, spesial untuk Paulus saja. Ada nggak? Supaya kita tahu usia 10 tahun apakah dia seperti apa, 20 tahun dia ngapain, 30 tahun dia ngapain, 40 tahun dia. Jangan sampai dia itu adalah anak Lucifer. Bang Juma, Coba. bentar dulu. Bang, Ah, Lagian silakan. ngapain Paulus yang Satu-satu. Kalian bertiga. Ayolah. Siapa dulu yang mau bicara? Uco, Nama ilmu pengetahuan bapaknya Pak siapa? Erwin. Paulus ini siapa nama bapaknya? Nama aku aja ilmu pengetahuan. Saya tidak terpaku oleh satu kitab, tapi dari ilmu pengetahuan. Itu derita lu. Yang saya tanya adalah, ada tidak buku yang menceritakan tentang siapa Paulus ini? Ada nggak? enggak ada. Nggak ada. Boleh nggak saya katakan dia anak titisan Lucifer? Karena kita nggak tahu siapa bapaknya, siapa mamanya. Kok tiba-tiba dia tampil memberikan 13 kitab, ngaku-ngaku bertemu dengan Yesus. Dia ini siapa? Ada yang lebih lucu, Bang. Apa Yang tuh? di Google tuh apa tuh? Apa? Yang apa? Tadi giliran Bang Zuma bicara, kalian bergantian berebut bicara. Ketika Bang Zuma kasih kalian bicara, kalian tutup. Siapa yang mau bicara lagi? Maaf Uni, saya salah sedikit. Nanti Uni moderatorin ya, sekitar jam 9-an. Nanti ada pendeta naik ke sini Uni. Ya ini dulu selesaikan Nakang. Ini kalian bertiga, ini yang mana yang mau bicara dulu? Ilmu pengetahuan Uco atau Marco Polo? Yuk, siapa duluan? Aku kah? Giliran kita mau ini. Siapa yang mau bicara? Ayo Bang Siapa Uco, yang mau semangat bicara? Bang Uco. Semangat. Siapa yang Ayo. mau bicara? Uco buka mic. Ilmu pengetahuan diam, Marco Polo diam, semua diam. Silakan Uco, kau ngomong sama Bang Zuma. Ayo Bang, semangat Bang. Si Juma udah sering dengar itu mengenai Paulus, sudah dibacanya juga Alkitab dia, sejarahnya bagaimana. Mana sejarah dia hidup usia 10 tahun, Paulus ngapain? Itu aja yang kau bahas, bosan. Aduh Ucok, kalau nggak berdiskusi kamu di bawah aja ye. Udah ya, di bawah ya. Ganti Uni sama hotel lain, banyak tuh hotel 4 orang tuh jejer. Yang Uco kalau nggak mau debat turun. Ya yang mau diskusi aja naik ke atas. Kalian kalau mau jualan kecap jangan di sini lah. Kalau karya ilmiah itu karya ilmiah Bung, itu ketahuan siapa penulisnya, ya pendidikannya seperti apa, bla bla dan seterusnya, asal kampungnya di mana dia lahir, siapa nama bapaknya, itu karya ilmiah tuh. Nah sekarang kalau Paulus ini bukan karya ilmiah lagi, dia mengaku sebagai firman Tuhan, tapi kita tidak tahu Paulus ini siapa, bapaknya siapa, emaknya siapa, kita nggak tahu. Pada saat dia kecil dia ngapain aja, pada saat dia remaja dia ngapain aja, pada saat dia Yesus ada memberitakan Injil dia ngapain. Paulus ngapain pada saat Yesus memberitakan Injil? Dia ngapain? Pada saat Yesus memberitakan Injil, Paulus ngapain? mengejar orang Kristen, membunuh orang Kristen. Di mana dalilnya? Tertulis bahwa pada saat Yesus memberitakan Injil, Paulus saat itu sibuk memburu Yesus. Itu di mana tertulis?
Bukankah tokoh Paulus ini muncul setelah Yesus terangkat ke langit? Halo. 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 Yang mau bicara tunggu. Yang Kristen ini yang mau bicara siapa? Ini ilmu pengetahuan. Erwin, Kau giliran Erwin. ditanya. Bentar Erwin. Kau mau bicara dulu, kami kasih kesempatan dengan Bang Zuma, atau kau mau diam tuh, jangan dipotong-potong di tengah percakapan. Ya, Erwin, silakan Erwin. Yang lain mute. Ucok, mute-nya. Erwin, lanjut. Saya ulang lagi narasi saya, dengarkan saudara-saudara ya. Di dalam kitab Galatia 1 ya, nomor 15, Paulus mengaku dipilih dari sejak dalam kandungan ibunya. Cuma mulut lu bacot banget. Kebanyakan ngomong lo. Kasih kesempatan lo orang lain. Kamu gak punya etika, bacot lo. kasih terus. Bapak Ya, kita kasih kesempatan dulu. setelah Bacot, ini banyak mulut ya lo dari udah, tadi. silakan Kasih Anda kesempatan ngomong. lo. Ya, silakan Anda ngomong, silakan. Saya pengen dengar Anda ngomong apa. Kamu orang gak beretika, jadi ngomong sama orang gak beretika itu kalau di kita itu Erwin, bahasa dari orang tadi kita biasa. suruh kalian bicara, Itu kayak bicara. ngomong sama binatang tau. Erwin, Tahu nggak? silakan bicara. Jadi orang gak punya Jangan etika tunjukkan itu kamu Kristennya harus di belajar sini. sama binatang gitu. Kristen banget ya. Erwin silakan. Kamu ngomong apa? Umat di luar Israel dibilang anjing gitu. Aduh, kenapa kok sulit kali umat Kristen ini diskusi bagus-bagus ya? Frustasi Silakan. mereka karena mereka menyadari diri mereka nyembah setan. Masalahnya kita mau Lucifer. ngomong mulutnya si Juma dengan si Rifa nyonyor melulu. Dari tadi ku kasih kalian kesempatan bicara. Ya tapi Ucap. saat kita bicara Yaudah itu, silakan ngomong. kayak apa Ya gitu. silakan kau ngomong, silakan. Nampak kali kau mak lampir kau. Lanjut. Cepatlah kau ngomong, kau. Dikasih kesempatan bicara, Bang Zuma diam, aku diam, kau nggak ngomong, Cucok, lanjut, ngomong kau. Tengoklah kau kan, ku jambak rambut kau kan nanti Ya. mampus. Oke, Dengar- mohon izin dengar. aku giliran saya bang. Ya, silakan. Pertanyaan saya, kenapa banyak setan, pocong, atau gimana gitu? Setannya Kristen nggak ada, gimana ya? Siapa bilang? Justru yang kau sembah itu setan. Ini di mana? Buktinya Wahyu 22 nomor 16. Nggak sadar? Jelaskan. Nah, satu-satunya makhluk di atas muka bumi ini yang mengaku bintang timur itu hanya iblis. Baca Yesaya 14 nomor 12 sampai nomor 14. Yaitu Lucifer, dia Nah, dijatuhkan. itu Lucifer. Dan Itu Lucifer. Itu Lucifer kan? Gelarnya siapa? Gelar iblis ini apa? Gelarnya apa? Dan mereka itu dikurung di bawah gelap. Gelarnya apa? Gelarnya apa? Gelar si Lucifer ini apa? Bintang timur. Wahyu 22 nomor 16. Tahu lah. Dan mereka dikurung di goa-goa gelap. Oh, berarti yang ditemui Maria dalam goa kuburan Yesus itu siapa? Yang ngaku Yesus? Bentar. Hantu. Di dalam goa tuh Muhammad juga di dalam goa. Dengar. Sebelum Anda membawa Nabi Muhammad, Maria ketika mencari mayat daripada Yesus, itu dia menemukan sosok yang mengaku Yesus. Itu siapa? Dalam gua lo itu? Yaitu 2 orang loh. Ya, siapa dia itu? Siapa 2 orang itu? Dia di dalam gua lo. Siapa? Itu bukan Kutanya. goa. Gimana? Gak nyambung loh kalau Kok nggak nyambung? Yesus itu bukan dikubur. Yesus itu dimasukkan ke dalam goa milik dalam goa cuman. Yusuf. Milik Yusuf Arimatea. Yesus dimasukkan ke dalam goa, bukan dalam kubur. Kalau kubur itu ditimbun, dia itu masuk ke dalam goa. Masa ada kuburan Maria masuk, Kenapa Maria Yakobus masuk, kemudian Nikodemus masuk, Yusuf Arimatea masuk semua ke dalam. Apa kuburan atau perkemahan? Hah? Dari itu pengelurusan, Bang. Itu bukan goa, daya aqua. Bung. Yesusmu itu, Darah yang anak ditiang, manusia darah yang itu adalah disimpan mayatnya di dalam goa, bukan dalam kuburan. Makanya Iya. pintunya ditutup. Cuman darah yang ditiang itu darahnya Hmm. kromosomnya 23.
Mati meja. Ampun dia. Kromosom bang, Ampun kromosom. dia. Jadi satu-satunya makhluk yang mengaku bintang timur hanya iblis. Yesus ketika penginjilan selama 3 tahun bersama dengan murid-muridnya 12, Yesus tidak pernah mengaku akulah bintang timur. Seketika 70 tahun setelah dia terangkat ke langit, ada makhluk bintang timur ngaku-ngaku bernama Yesus. Ingat pesan Yesus. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, Di mana dia yang ngaku-ngaku mengaku bintang sebagai yang memakai namaku. Dan dia mengatakan akulah dia. Gimana pertanyaannya? Lucu loh. Gimana pertanyaannya, Bung? Ya itulah klien itulah yang nyambung loh. mengaku-ngaku. Ada nggak Yesus palsu datang setelah Yesus terangkat ke langit? Kalau nabi palsu ada. Yesus palsu? Tunggu dulu, jangan Yesus deket nabi palsu. Tidak ada lah Yesus palsu. Berarti Yesus palsu bohong. Berarti Yesus Oh, bohong. Yesus palsu ada. Nah, siapa? Siapa Yesus palsunya? Abad ke-7 ada dia, abad ke-7. Mana ada Yesus datang ke situ? Di dalam Alkitab mengatakan ada yang akan menyerupai Yesus dan juga Di mana? Di mana di abad ke-7 ada orang menyerupai Yesus? Isa. Isa itu cerita yang diceritakan di abad pertama, bukan datang di abad ke-7. Yang menjadi pernyataan Yesus di Matius 24 adalah nabi palsu itu mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun, mengaku bertemu Yesus dalam bilik penjara. Nah, itu siapa? Siapa yang pernah mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun ketika ke Damsyik? Siapa? Padang gurun di mana, Bang? Padang gurun itu semua Timur Tengah itu padang gurun. Pada abad pertama itu padang gurun semua, nggak ada kota. Aduh. Loh, Mana dah? loh, Damsyik antara Yerusalem ke Damsyik, kamu pikir bukan padang gurun di abad pertama itu bukan padang gurun? Hah? Kamu pikir itu kota? Yesus bertemu Paulus di Di mana? Damsyik dalam Oke, perjalanan bagus. ke Damsyik. Oke. Nah, ini tepuk tangan dulu. Ini saudara Ucok, jujur dia. Jadi Yesus Emang. bertemu dengan Paulus ketika ke Damsyik. Berarti ada oknum yang datang kepada Paulus mengaku-ngaku Yesus, betul? Gini aja, apakah Paulus pernah mengajarkan kesesatan atau Tunggu. Ini kejahatan? dulu saudara Ucok Tidak dulu. ada. Tadi saudara Ucok tadi sudah akui. Dengar ya, saya bacakan ya ininya Iya, ya. silakan. Oke, itu ada di Kisah Para Rasul 9 Kisah Para ayat Rasul. 3. Oke. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat dengan kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia, yaitu mengelilingi Paulus. Itulah Tuhan Allah. Oke. Sekarang saya tanya, ini cerita ditulis tahun berapa? Kan Kristen lebih duluan daripada Muslim. Bukan bicara Islam atau Kristen. Saya tanya, Itu Kisah Para sejarah Rasul kami. ini ditulis kapan? Tahun berapa ditulis? Tahun berapa? Sejarah kami duluan dari kalian, makanya Bukan kalian tanya bisa ke situ, imani. Cak Ayu, saya tidak tanya Ada itu. duluan dari Islam tuh. Di Saya tidak itu. saya tidak tanya itu. Yang saya tanya, kitab Kisah Para Rasul ini ditulis tahun berapa? Itu loh yang saya tanya. Abad 4, Bang. Hah? Abad keempat. Mampus itu nanti. Iya. Kelamaan. Cuma kalian itu. kan abad, cuma Kelamaan kalian itu. abad keberapa ada coba? Abad keberapa Enggak. kalian? Saya bertanya bukan ingin membandingkan dengan Abad Islam. keempat Yang sama saya dengan abad tanya, 600 tahun. yang Makanya saya tadi tanya, kan Christo bilang sejarah, ingat sejarah duluan siapa? Itu tidak sejarah nalar ini. Saya tidak sedang mengatakan duluan Islam dan belakangan Kristen atau sebaliknya. Enggak. Saya tanya, kitabmu yang bernama Kisah Pewarta ini itu ditulis kapan? Itu loh pertanyaan saya. Kapan ditulis? Tahun berapa? Tahun berapa ditulisnya, Bang? Di Kristen dikatakan ada 2 Allah. Allah dunia sama Allah surga Bapa. Mati meja. Ganti namamu itu. Nah, benar. Ilmu pelet. Jadi Sejarah dengarkan. ini siapa? Gantian ya, gantian ya. Sejarah, Saya sejarah, sudah boleh cuma bicara ya. Tabul ini. Saya sudah Siapa boleh bicara. pelaku sejarah yang pertama? Itulah yang Iya. benar. Iya, Kalian betul. kan datang belakangan. Oke. Kok bisa kalian Oke. mengaku? Oke, baik. Saya boleh bacakan satu dalil dan kamu harus jawab dengan jujur ya.
Di dalam kitab saudara diterangkan begini. 1 Yohanes 2, 18-19. Saya bacakan ya. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah kamu sendiri tandanya mengatakan bahwa antikristus. waktu ini benar-benar Muhammad adalah waktu lah. yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk daripada kita. Ini siapa dan abad keberapa? Antikristus Muhammad, karena dia membunuh. Ini orang gila ini. Anda mengatakan Anda lebih dulu, oke. Tapi antikristus ini berarti sudah ada di tengah-tengah kalian. Di antara kalian. Dia akan datang. Ada di Masih abad datang pertama. tuh, baru dia gua hero tuh, aduh. Itu abad ke-7. Katanya kalian lebih dulu. Berarti antikristusnya ada di antara orang yang hidup di abad keberapa? Ini antikristus ada di abad keberapa? Kalau Islam kan di abad ke-7. Nah, kalau antikristusnya ada di abad keberapa? Antikristus tuh Abad keberapa? Berdasarkan dalil ini, memang mereka berasal dari antara kita. Kita ini di abad pertama kan? Tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Siapa kita ini? Antikristus. Dikatakan, anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Yesus itu antikristus. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Sekarang di sini abad pertama atau dia berbicara abad ke-7? Dia mengatakan banyak kan? Banyak. Bagi Iya. Sekarang, di situ dikatakan sekarang. Dengarkan. Di situ berbicara sekarang telah banyak bangkit antikristus. Kata sekarang di sini merujuk abad pertama atau merujuk abad ke-7? Jawab. Jawab. antikristus itu banyak bang, tidak cuma satu. Saya tidak tanya itu, yang saya tanya kata sekarang ini merujuk abad pertama atau abad ke-7? Jawab. Sekarang itu merujuk kepada orang-orang pada zaman itu yang memburu mereka itu. Nah, abad keberapa tuh? Abad keberapa? Abad pertama. Di situ sudah ada Islam? Ya kan banyak, nggak cuma Islam doang. Di situ sudah ada Islam? Ya belum lah. Belum. Berarti antikristusnya berasal dari mana? Dari iblis dong. Jurus Paulus keluar. Ini antikristus berasal dari antara orang-orang yang mengaku pengikut Yesus abad pertama, Cak Ayu. Jadi, sadarlah itu. Sadar. Antikristus saja sebutannya anti Yesus. Kok bisa sadar? Sadarlah kalian. Antikristus itu ada di abad pertama. Siapa antikristus? Anti terhadap ajaran Yesus. Yesus ya, anti tentang ajaran Yesus. Kamu anti loh. Oke, Yesus mengajarkan menyembah kepada siapa? Kepada dirinya atau kepada Bapa? Kepada Allah Bapa. Ah, bagus. Kristen di gereja menyembah siapa? Allah Anak. Allah Anak. Sama atau beda? Maka dari itu baptis lah. Keok. Yang kedua, Yesus mengajarkan ibadah hari Sabat. Kristen mengajarkan ibadah hari Minggu. Sama atau beda? Aduh, susah. Aduh. Ini orang. Aduh. Ini tuh yang namanya Bang Suma. Memang ternyata benar-benar sulit dikalahkan. Aduh, antikristus ada di abad pertama. Islam belum ada di situ. Berarti antikristus berasal dari antara Yahudi atau di antara Kristen, salah satunya. Mana yang benar? Antikristus berasal dari Yahudi atau antikristus berasal dari Roma? Jawab. Sudah dibilang antikristus itu anti Yesus. Orang yang anti tentang Kristus. Oke, anti terhadap Kristus. Nah, Kristus mengajarkan ibadah Minggu atau ibadah Sabtu? Udah dibilang saya hanya sebagai pemberi peringatan. Anda mau coba-coba? Ayo. Yesus mengajarkan pengikutnya ibadah Minggu atau ibadah Sabtu? Ayo. Hari Minggu kan harinya Tuhan. Pada hari Sabat. Ganti namamu ilmu pengetahuan dengan ilmu pelet. Saya ulang pertanyaannya, sederhana kali. Ini buang waktu sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Yesus mengajarkan pengikutnya berdasarkan Matius 5 nomor 19, ibadah Sabtu atau ibadah Minggu? Jawab.
Aduh, sakit kepala. Berdebat dengan orang kosong gini mah. Saya hanya memberi peringatan saja, Bung. Anda mau percaya atau tidak percaya, itulah yang ada. Yesus mengatakan bahwa penyesat itu akan membawa-bawa namanya. Oh, berarti antikristus yang dikatakan sekarang itu abad ke-7. Padahal Anda tadi sudah mengatakan itu abad pertama. Udah, Dinda Uniripa, ada nggak yang lebih berkelas lagi dari antara mereka ini? Siap Bang. Cari Jadi pendetanya, naikkan. Jangan yang ini. namanya ilmu pengetahuan, tapi kau bikin malu ranah akademis nih. Ya, kita sapa dulu nih, ada Budi. Halo, selamat malam. Kebenaran itu pahit, tapi untuk menyehatkan. Halo Budi, selamat malam. Buka mic-nya silakan, Islam atau non-Islam. Halo. Brother, kita nggak butuh berhala ya. Kalau mau cari berhala, pergi ke gereja Katolik, nggak usah di sini ya. Kita turunkan ya, teman-teman di sini naik yang punya kapasitas keilmuan ya. Oke, silakan. Ini ada Nandayo. Halo, selamat malam. Baik, selamat Bang Juma, selamat apanya. Bang Iya, Juma, Bang. saya mau tanya, coba jelaskan di Quran istri Ibrahim itu siapa? Di dalam kitab suci Istri Al-Quran, Ibrahim. dengarkan Bang. Kalau berbicara mengenai Al-Quran, itu tidak dihasilkan dari hasil penyelidikan keluarga orang per orang. Jangankan istri Nabi Ibrahim, istri Nabi Adam aja nggak disebutkan namanya. Kenapa? Karena Al-Quran itu bukan kitab sensus, tapi Al-Quran itu adalah kitab hukum-hukum. Seperti itu abangku. Oke? Kalau saya balik nanya siapa nama Bapak Paulus, ada nggak jawabannya? Paulus, Ibrahim tidak memberikan kitab kepada kami umat Islam, tapi Paulus memberikan 13 kitab kepada Kristen. Siapa nama bapaknya Paulus? Hening cipta dimulai. Iya nih. Coba jelaskan biar semua orang tahu, biar kita paham. Keturunan dari Ibrahim itu istrinya ini, dan semua orang di bawah juga paham, dapat diskusinya. Coba Bang Juma jelaskan di Quran. Quran kan kitab sempurna. Yo, coba jelaskan. Monggo. Saya sudah katakan tadi bahwasanya Al-Quran itu bukan buku biografi. Oke? Berarti keturunannya Ibrahim siapa dong? Kalian nggak kenal dong kalau gitu dari anak-anaknya Ibrahim. Oh, itu kita berbicara mengenai sirah nabawiyah berarti. Itu berbicara Iya, sirah nabawiyah. Artinya Saya kalau tanya di berbicara Quran, kan di kalau Quran kitab penyempurna. yang disempurnakan Berarti Al-Quran gagal. itu bukan data sensus. Berarti gagal dong di Quran itu kitab Enggak, sempurna. tidak gagal. Keislaman itu tidak dilihat kesempurnaannya dari bagaimana silsilah dituliskan di dalamnya, ya. Enggak, Al-Quran itu dilihat dari pokok hukumnya. Karena kenapa? Biasanya yang menulis silsilah itu adalah buku yang dihasilkan hasil penyelidikan. Jadi kalau di kitabmu kemudian ada keturunan Yesus, silsilah Yesus, itu wajar. Karena kitabmu itu hasil penyelidikan. Al-Quran enggak. Tapi kalau berbicara mengenai sirah nabawiyah, silsilah baginda Rasulullah Muhammad SAW itu lengkap. Nah sekarang kalau hal yang sama kan di awal tadi saya minta, ada nggak sejarah Paulus? Kitab yang menceritakan sejarah Paulus secara lengkap ada nggak? Nggak ada. Siapa Paulus ini? Bisa jadi dia adalah titisan iblis. Karena kita nggak tahu. Tapi menghadiahkan 13 buku kepada Kristen yang menyebabkan Kristen menyembah kepada makhluk yang ngaku-ngaku bintang timur. Kan itu poinnya.
Betul? Betul. Kalau hanya banget. karena silsilah, lalu apa yang bisa dilihat dari kitab saudara? Silsilahnya Abraham melalui Bible ada nggak? Silsilah istrinya ada nggak? Nggak ada. Nggak ada juga. Jadi pertanyaanmu tidak rasional. Pertanyaanmu itu hanya mencari-cari sesuatu yang tidak ada dalam Al-Quran. Sedangkan Al-Quran tidak bisa kamu jatuhkan hanya dengan mengatakan di dalam Al-Quran tidak ada nama istri dari Nabi Adam. Di dalam Al-Quran tidak ada nama istri dari Habil dan Kain. Di dalam Al-Quran tidak ada nama istri Nabi Abraham, Nabi Yakub, Nabi Nuh, Nabi Lut. Ditertawakan sama anak TK. Islam itu dibangun bukan dari buku sensus. Islam itu berbicara mengenai hukum-hukum, kesempurnaan Islam. Berbicara mengenai konsep ketuhanan, sempurna dia. Berbicara mengenai konsep pendidikan, sempurna dia. Berbicara mengenai ekonomi, sempurna. Berbicara mengenai ibadah, sempurna. Berbicara mengenai hukum, waris, pernikahan, sempurna. Itu yang dibutuhkan manusia. Bagaimana manusia bisa hidup secara sesuai dengan kemaslahatan yang dibutuhkan di atas muka bumi ini. Bukan silsilah. Aneh aja pertanyaannya. Pas giliran ditanya siapa nama bapaknya Paulus, itu udah lama, aku udah bosan mendengarkan itu Bang Suma. Parah kali lah, banyak alasan. Lanjut, silakan yang lain. Naikkan yang kalau perlu pendetanya pendeta lah. Jangan yang anu. Tapi kan anu semua, nggak ada yang anu, semuanya anu. Nanti agak malam dikit ya. Tadi udah janjian sama Bunda Nora di room ini ya, Bunda Nora. Ini ada ini Uni. Dia lanjut Uni, moderator. Uni Ripa, Bang Kores, dilanjut Bang Kores. Uni Ripa lagi jauh dari berangkat kayaknya Bang Kores. Hadir. Di sini takut berisik, ada suara bunyi gendang nggak, Mbak Akang? Nih, aku mau nambahin. Ya gantian aja kita deh, gantian aja. Mereka kan juga gantian, kita juga nggak apa-apa kok. Silakan. Ya, sip. Nah, jadi misalnya kita ke Sirah Nabawiyah ya 248. Suaranya Bang Kores. Cek, udah ada suaranya? Ya, aman. 248. Nah, di sini. Nah ini lu kalau mau pengen silsilah nyarinya ke Sirah Nabawiyah, kisah sohih para nabi. Nih sekilas tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, nama dan nasabnya. Ibrahim bin Azar bin Nahur bin Syarudz bin Ra'u bin itu anak ya, anak dari bin Falij bin Abir bin Sholih bin Arfakshad bin Sam bin Nuh. Nah nih, jadi Nabi Ibrahim alaihissalam itu nasabnya bersambung kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini nggak ada di Al-Quran. Kenapa? Karena ini manusia. Yang ngurusin silsilah itu manusia gitu. Nih. Nah sekarang kita lihat yang lu bilang kitab suci di kitab lu. Kita lihat nih. Ada nggak silsilah? Satu tawarik satu. Adam, Set, Enos, Kenan, Mahalel, Yared, Henok, Metusalah, Lamek. Nah ini Tuhan ini yang ngomong. Coba gue tanya. Tuhan bukan? Kalau bukan Tuhan ngapain dibikin kitab suci? Kalau bukan Tuhan ngapain lu bikin jadi kitab suci? Kan gitu ya? Apakah ini Tuhan yang ngomong? Bukan, ini yang nulis Tawarik yang ngomong gitu loh. Kenapa lu nyari ke Al-Quran? Al-Quran kan perkataan Tuhan. Kalau misalnya di kitab lu, ini kan tadi di satu Tawarik, kita buka lagi ya. Apa Matius ya? Kalau misalnya di Tawarik sama di Matius 1 ya. Matius 1. Tunggu masih loading ini. Nah, ini Matius. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham, gitu. Nih kalau misalnya ini yang ngomong si Yahweh, baru kalah kita. Kalau misalnya ini yang ngomong Yahweh, gitu. Cuma ini kan posisinya ini orang yang ngomong, manusia yang ngomong. Ngapain lu taruh di kitab suci lu? Gitu. Apakah ini yang nulis silsilah setara sama si Yahweh? Setara, iya. Kan gitu ya. Jadi dipikir kalau ngomong semua perkataan manusia adanya di kitab di luar Al-Quran gitu. Kalau misalnya lu nyari yang perkataan Tuhan, baru lu nyarinya di Al-Quran. Jangan lu sama-samain sama Bible lu, anjing silsilah yang ngomong orang juga lu masukin ke kitab suci lu. Jadi seakan-akan Tuhan lu itu setara sama manusia gitu.
Ya, sakit kan kebenaran kan? Sakit lah bre, gitu. Makanya itu ya kawan-kawan muslim ya, Bible mereka itu lengkap. Kenapa? Karena sisanya itu perkataan manusia semua. Kalau misalnya cuma perkataan manusia itu ditiban sama buku-bukunya Islam, tenggelam gitu loh. Coba di sini Allah Bapa ini ngomong berapa kali sih di Perjanjian Baru? Ada nggak Allah Bapa mengakui Yesus anaknya? Ada nggak Allah Bapa mengakui Yesus anaknya? Ada nggak? Ada nggak? Nggak ada gitu. Allah Bapa mengakui Paulus, ada nggak? Nggak ada. Allah Bapa mengakui silsilah yang tertulis ini, ada nggak? Nggak ada kan? Iyalah, Perjanjian Baru lu Tuhannya Yesus cuma ngomong 4 kali. Itu paling sedikit 4 kali gitu. Jadi jangan dibandingkan sama Al-Quran kami gitu. Nanti kalau gua tanya apakah di Perjanjian Baru Allah Bapa ini mengenal Yesus, bingung sendiri lu gitu. Ya silahkan Gurunda dilanjut. Boleh saya potong? Boleh nggak? Mantap. Ya masuk silakan. Nanti Gurunda nanggapin. Kamu bilang kan itu tulisan manusia ya, nggak boleh dicampur dengan Al-Quran karena bukan ciptaan manusia kan? Bukan tulisan, perkataan. Iya, perkataan manusia nggak boleh dicampurkan dengan iya gitu. Kalau dicampur artinya Tuhannya setara sama manusia dong. Ya udah tunjukin itu isi dolo batu Musa, itu kan tulisan Tuhan sendiri. Nah sekarang di situ tulisan Tuhan itu ada silsilahnya Abraham nggak? Gue tanya. Bukan, aku nggak ngomong silsilah Abraham, aku ngomong dolo batu Musa. Itu kan tulisan Tuhan, bro. Ya silakan Gurunda. Itu jatuh dari surga loh, itu jatuh dari surga. Kenapa dibuang dari Al-Quran coba? Udah mati langka. Bukan, lu mati stroke bentar lagi. Ini tinggal nunggu Gurunda, kenapa pertanyaannya kenapa tulisan Tuhan di 2 loh batu itu tidak ada dalam Al-Quran? Kenapa dibuang? Silakan Gurunda. Jadi gini, Taurat itu milik kepunyaan Bani Yakub. Ulangan 33 nomor 4, Al-Quran surah Al-Araf ayat 145. Kami umat Islam menerima apa yang diwahyukan, bukan seperti agama Anda yang mengambil kitabnya agama Yahudi supaya dianggap agama kau itu berasal dari Yahudi. Kan memilukan. Al-Quran itu ya Al-Quran. Kok Taurat masuk ke dalam Al-Quran? Ada-ada aja. Jangan samakan dengan agama Kristen. Agama Kristen kalau hanya bermodalkan kitab Romawi tanpa mengambil terjemahan kitabnya Yahudi, maka Kristen sepenuhnya adalah nampak agama paganisme. Islam tidak butuhkan kitabnya Yahudi, apalagi cuman terjemahan, enggak. Jadi Anda harus tahu bahwasanya hukum-hukum yang datang kepada Nabi Musa hanya merupakan perjanjian yang kekal bagi Bani Israel saja. Mana dalilnya? Al-Quran surah Al-Araf ayat 145. Di mana di dalam kitab yang Anda ambil tertulis di Yeremia 31 nomor 31 sampai 33. Sakit toh? Sakit. Kok cari pula hukum Taurat di dalam Al-Quran? Aneh Anda. Cari hukum Taurat itu di kitabnya orang Yahudi, di kitab Tanakh, bukan di kitabnya orang Kristen. Kitab Kristen itu kan cuma terjemahan. Dan lagian kalau saya tanya, kenapa ada kitabnya orang, terjemahan kitabnya Yahudi di agamamu? Kenapa? Coba. Sampai kucing pakai lipstik ke undangan, Anda tidak akan pernah bisa menemukan jawabannya itu. Kecuali Anda ingin jujur bahwa kitabnya orang Yahudi terjemahannya diambil untuk kemudian sebagai apa? Tameng agama pagan. Kata Yesus, tidak setitik iota pun dari hukum Taurat akan dihapuskan. Terus kenapa di dalam agamamu dihapuskan kalau gitu? Kalau Anda pengikutnya. Siapa yang hapus? Tidak dihapus. Kenapa dihapuskan kalau begitu? Tidak ada yang hapus. Babi masih halal nggak? Atau sudah masih haram nggak di agamamu? Haram nggak babi? Enggak, babi. Itu lain cerita, Bos. Lain cerita, Bang. Itu lain cerita, Bang. Tidak setitik katanya dihilangkan. Haram nggak babi di agamamu?
Itu lain ceritamu. Nenek Lucifer, itulah kalian. Ya, penyesat yang memutar-mutar lidah ketika udah ketabok kebenaran, kalian selalu menyembunyikan kebenaran itu dengan lidah kalian. Hukum Taurat itu adalah hukum untuk Bani Israel. Tidak boleh dihilangkan untuk mereka. Oke? Tapi karena mereka melanggar perjanjian itu, maka mereka dihukumkan untuk ikut kepada Al-Quran. Baca surah Ali Imran, jelas itu ayat 10, 12, 11, 12, 13. Mereka wajib kemudian ikut kepada Al-Quran. Nah, mana dalilnya kemudian mereka wajib ke perjanjian baru? Ada nggak? Nggak ada. Justru perjanjian baru itu, khususnya suratnya Paulus, itu hanya diperuntukkan oleh orang-orang tertentu. Bahkan ada kitabnya dari Paulus itu hanya untuk seorang saja. Seperti Filemon. Itu adalah kitab yang dituliskan hanya kepada satu orang. Bahkan kitab Lukas, asal Anda tahu, kitab Lukas itu ditulis hanya untuk satu orang bernama Theophilus. Bukan untuk kalian itu kitab Lukas. Coba Anda baca Lukas 1. Coba. Plius yang mulia. Ini juga orang bikin paket di belakang saya ribut sekali. Yang pesan kinker ini, gara-gara yang pesan kinker ini ribut sekali nih. Anak saya di belakang. Oke, lanjut. Ayo. Gimana? Nyinyir. Kitabnya orang Yahudi. Gimana, Dek? Suara lakban. Iya, anak saya lagi paket kinker. Mau kirimkan Pak Bom untuk sarapan paginya. Bunda Nora, pendeta yang tadi di DM dulu ya Bunda Nora. Al-Quran mengatakan bahwasanya hukum Taurat itu harus diteguhkan kepada Bani Yakub, Bani Israel, umatnya Nabi Musa. Yeremia 31 menyatakan hal yang sama. Ulangan 33 menyatakan hal yang sama. Mazmur 147 menyatakan hal yang sama. Hukum Taurat yang datang kepada Musa hanya berlaku bagi Bani Yakub saja. Pertanyaan saya, kenapa ada kitabnya orang Yahudi di agama Kristen? Kenapa? Ada yang bisa jawab? Firman kitab Kejadian sampai Wahyu itu semua firman Tuhan. Gak lekang oleh zaman kayak Al-Quran. Saya tidak tanya, yang saya tanya kenapa kitabnya agama Yahudi ada di dalam agama Romawi. Itu loh pertanyaan saya. Itu firman Tuhan, bukan kitab Yahudi. Itu bukan mau dia firman Tuhan, mau dia firman tuyul, mau dia firman Lucifer, saya tidak tanya itu. Yang saya tanya, kitabnya orang Yahudi itu hanya untuk orang Yahudi. Kenapa ada di dalam kitabnya, di dalam agama Romawi? Jawab. Kitabnya Kristen ada di Al-Quran. Kenapa? Coba jawablah dulu. Mana kitabnya orang Kristen dalam Quran? Gimana? Itu Nabi Musa ada di Kristen, di kalian ada. Nabi Musa itu adalah utusan Tuhan. Itu utusan Tuhan kepada umat terdahulu. Mana coba? Mana coba? Dari Yahudi. Coba saya tanya sama Anda. Abraham itu bukan Kristen. Musa juga bukan Kristen. Pahami itu ya. Sekarang yang kalian kan ada abad ke-7, kenapa harus ada buat di Al-Quran kalian? Sekarang pertanyaan saya, kenapa Anda nggak jawab? Agamamu itu ada di abad ke-4. Perjanjian lama itu ada minimal 600 tahun sebelum abad pertama. Pertanyaan saya, kenapa ada di abad ke-4 kitabnya Yahudi ke agamamu? Jawab. Ginjal diulek-ulek. Ginjalnya rapuh. Kami menghargai firman Tuhan ya. Kami nggak Saya tidak tanya. Kalau kamu menghargai firman Tuhan, kenapa jadi bahasa Indonesia yang tadinya bukan bahasa Indonesia? Ayo. Sekarang pertanyaan saya jelas, kenapa kitabnya Yahudi ada di dalam agama Romawi? Ayo. Kenapa Nabi Musa berbicara bahasa Arab bukannya bahasa Ibrani? Coba di Al-Quranmu. Lari kemana-mana. Jawablah dulu itu kan Musa tidak tahu bahasa Arab. Kenapa bisa dia berbahasa Arab di ini di Al-Quran? Baik. Al-Quran mengatakan dengan sangat jelas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengutus kemudian kaum nabi berdasarkan bahasa kaumnya. Itu jelas di dalam Al-Quran.
Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaum. Dan tidaklah Allah mengutus seorang rasul pun melainkan dengan menggunakan bahasa kaumnya. Allah mengutus baginda Rasul Muhammad SAW menggunakan bahasa kaumnya, yaitu bahasa Arab. Bukan Nabi Musa ada di situ. Allah sedang membicarakan tentang nabinya yang terlebih dahulu diutus kepada Bani Israel. Maka Allah ketika bercerita atau mengirimkan wahyu kepada Nabi Muhammad, maka Allah kemudian berfirman menggunakan bahasa yang digunakan oleh baginda Rasul Muhammad SAW. Itu jelas. Bagaimana mungkin kemudian Nabi Muhammad menggunakan bahasa Arab, kemudian ada firman datang menggunakan bahasa Ibrani? Itu tuyul. Itu tuyul namanya. Allahmu datang abad keberapa? Udah turunkan ini, si Encong ini aku emosi dengar suaranya. Host, turunkan untuk apa waria ini disimpan di sini? Siap. Pertanyaannya nggak berbabat. Tuhanmu datang abad keberapa? Cucu M. Apa yang dipertahankan laki-laki berlipstik baru berkumis? Lucu. Masa ada laki-laki berkumis pakai lipstik? Gimana sih? Baik, ini ada Pak Pendeta. Salam, selamat malam Pak Pendeta. Uniri Pak di handle. Mau debat dengan siapa, Dek? Sama Guru enggak? Oh, saya. Guru enggak. Oh. Uniri Pak. Enggak. Monitor ya, lanjut. Uniri Pak. Itu Pak Pendeta Ronald sudah hadir. Selamat malam Pak Pendeta. Selamat malam Pak Yuma. Iya, malam Pak Pendeta Ronald. Salam kenal Bang. Salam kenal Pak. Ya. Ya, apa tema yang mau diangkat Pak Pendeta? Pak Yuma Ustaz apa bagaimana? Saya bukan Ustaz, plus evangelis, Ustadz, guru besar, gurunda, evangelis, keponaan Paulus, keponaan Yesus, keponaan Vatikan, Pak. Bentar Uni, kasih tahu ke para moderator jangan naikin yang lain dulu ya Uni. Buat teman-teman moderator ya, biarkan kita kasih space buat Bang Zuma melawan Pak Pendeta Ronald untuk membuktikan siapa yang betul-betul pengikut Kristen ini. Jangan-jangan Pak Pendeta mau belajar tentang Kristen nih sama Bang Zuma nih. Silakan. Tentukan tema dulu Pak Pendeta, yang Bapak tema Pendeta yang paling kuasai dikuasai. tapi. Ya. Saran saya betul ya, Pendeta, tolong tema yang paling ringan yang Anda kuasai lah. Soalnya saya khawatir saya tidak mau ada orang Kristen malu di sini. Pak Pendeta, cari tema dulu, angkat tema biar kita diskusi dua arah antara Bang Zuma dengan Anda. Itu kan ada kan? Kok Tuhan jejer 3 itu? Nah, ini tema saya tadi untuk menarik ini Tuhan jejer 3. Tritunggal berarti ya Pak ya? Oh saya tidak mengenal Tritunggal. Kalau Pak Juma Ustadz enggak? Atau mungkin Gurunda Juma mau Aduh, jangan tema tanya Gurunda. saya. Hostnya bisa nggak kurangi volume suaranya? Itu Pak langsung Juma. ke mata kaki loh suaranya, kencang kali. Pak Juma seorang Ustadz enggak? Saya tergantung orangnya Bang. Tapi Enggak, kalau saya tanya, Pak Juma Ustadz enggak? saya bukan Ustadz, kalau Ustadz itu tempatnya di masjid. Kalau Pak Juma tidak Ustadz, ngapain tampil di sini membawa nama Tuhan? Oh, jadi nggak boleh. Bang, biar saya yang ada sebentar. Sorry ya, Pendeta Ronald ya. Pertama, setiap kami umat Islam itu ada perintah, sampaikan dariku walau satu ayat. Diam, tenang. Pendeta, kalau takut duluan gak usah naik. Anda lawan dulu Bang Zuma sebelum Anda berhadapan dengan Ustadz Abdul Somad. Mohon maaf nih ya. Saya tidak yakin Anda bisa melewati Bang Zuma dulu. Jangankan Bang Zuma, ya. Saya murid Bang Zuma baru kemarin sore aja belum tentu Anda bisa lewati. Jadi tolong kalau Anda kesini ingin berdiskusi dengan ustadz-ustadz saya, mohon maaf, Anda tidak layak. Karena jangan-jangan Anda tidak bisa bedakan mana Tuhan mana manusia. Jumpa dulu dengan abang kita, Bang Zuma. Menghadapi Bang Zuma aja udah mencret duluan, apalagi mau ketemu sama Ustadz Abdul Somad gimana? Manusia enggak? Uni itu lanjut. pengikutnya cuma 3 Uni. Ya Allah. Bukan pendeta ini, bukan pendeta ini. Ronald. Manusia enggak? Jangan kau samakan Tuhan kita. Tuhan berkelamin dan terkutuk di tiang salib.
Saya bukan ustadz. Pak Pendeta, saya bukan ustadz, tapi saya bisa baca Al-Quran original teks. Bapak Pendeta, bisa enggak Anda baca kitab Anda dalam bahasa Yunani? Al-Quran kok bisa ada perkataan jin? Kok bisa jadi Loh, di dalam kitab Anda juga ada perkataan iblis? Waduh, ini penghujat ini, Bang. Kok penghujat? Ini ngapain gitu? Ini kan. Pak Pendeta Ini kayak gini. turunin bukan yang tadi ya Bunda Nora ini ya. Makanya. Bukan. Tadi tuh turunin aja. Yang tadi tuh nama akunnya Makanan Sehat Rohani. Nah itu Oh, baru iya. pendeta. Bukan yang ini berarti ya. Oke. Wih, kencang kali Masih songkatnya rapat abang ini. katanya. Ini jauh padahal Bunda. Di pesawat aja saya kayaknya. Di pesawat saya aja besar. Di tempat lain enggak. Lanjut Bang, lanjut. Ya itu dari itunya aja followersnya cuma 3 Bang. Berarti bukan Pak Pendeta tuh pasti ada sedikit lah santunnya kan. Berilmu. Sedikit lah ilmunya gitu ya kan. Tapi ini kayak tadi pengikut 3, mengikuti 1. Apalah pula akun kayak gitu. Bertanya pula tuh Allah itu setan katanya. Loh, Nah iya nggak ada pendeta kayak gitu. Setidaknya walaupun tidak apa, dia pasti beradab kalau namanya pendeta ya. kalau Allah itu setan, sudah pasti tidak ada nama Allah di dalam Bible. Hanya ada satu Allah kita. Loh, setan kita dong. Lucu ente ini. Kristen. Ngomong tak ada ilmu. Si Raja Ada yang- Depan gak usah dinaikkan. Kalau si Halilintar kan kerja cuman bertanya aja kan dia. Kita tanya tentang Bible, mutar lagi nanti dia, mutar. Neong, nikung masuk ke Google membahas tentang Islam. Ditanya tentang Bible, mutar lagi. Neong, nggak bisa dia masuk Bible-nya. Sama seperti Rudi Yohanes. Si Rudi Yohanes. Dia bilang begini Bang. Kau hanya yang dibantu-bantu Zizuma aja kau Nora katanya. Yang waktu kemarin itu dia lihat katanya di bawah. Ini Bang, anak Dajjal Bang. Malam semua cuma apa kabar? Senang ketemu dengan Anda. Dewa aja Bang ya. Lawannya Dewa aja ya. Jangan diturunin ya. Jangan diturunin. Enggak. Siap Bon. Kemarin kan Dewa memberikan Dewa dong. Jangan ribut. Saya pegang masih Dewa dong ya. Tua mana ya. Allah SWT dengan Paulus cuma. Oh, tua mana Allah SWT dengan Paulus. Oh gitu ya, Allah punya umur ya. Ya, tua mana coba? Bang? Kita bingung Allah punya umur Bang. Ya, Allah SWT kan jawab dulu. Kita sepakat Anda mulai ribut nih, mulai ribut. 100% udah manusia. Udah, kamu gak kenal Tuhan, udah. Iya nggak apa-apa. Saya dengan Paul, ini saya dengan ini si Juma. Ya, saya dengan si Juma. Dengan saya. Ya. Kenapa Abdon datang-datang emosi? Dengan saya Pak Abdon. Pak Abdon, Jangan emosi. kalau nggak tahu sumur bor, jangan ngelakuin sumur bor. Udah. Kamu nggak ada, kamu nggak punya Tuhan, kamu nggak kenal Tuhan. Ya nggak apa-apa, kamu juga nggak kenal yang namanya sumur bor. Bahas Tuhan loh. Sumur bor. Ngapain ente bahas sumur bor? Ternyata ente korupsi sumur bor. Gimana ente itu? Baik, Dewa kemarin sudah membuktikan ya kepada Abdon Sagala. Ternyata kita pengen satu bukti, Yesus 100% itu dikatakan sebagai Tuhan. Ya, kamu gak kenal Tuhan, ngomong aja lu. Sudah 94% ternyata Yesus bukanlah Tuhan. Sekarang saya tanya, apakah Yesus itu punya nonot, Pak Abdon? Ya, Tuhan kamu kan gak punya apa-apa. Baik, siap. Gak punya apa-apa, baik. Apakah yang namanya nonotnya Yesus berfungsi? Jangan diturunin. Orang gila Bang. Apain? Oh ya sudah. Tadinya dia mau bicara Kacamatanya kok nggak pernah lepas si Abdon itu. Pakai kacamata aja terus. Botak, jelek. Biru-biru matanya ditonjok. Oh suara Dewa kecil ya? Astaga. Ini pakai kecil soundcard suaranya. semua. bener. Dewa kalah nih. Aduh Bang. Ya iyalah Bang Dew, udah waktunya upgrade Bang Dew. Ayo ikut Indomisasi buat Bang Dew sama aku gitu. Karena mereka terhitung ini udah evolusi. Udah evolusi serius. Mereka itu udah pakai soundcard sekarang. Aku kalah loh suara. Tapi walaupun mereka pakai soundcard tetap mereka nggak kuat kalau kedengeran aja suara Kores.
Tuhan lu dikawinin loh. Wah ngamuk dia, tidak. Gitu. Kenapa kau harus tahu kalau Tuhan kami dikawini? Ya gitu dia. Sekarang Gibran mau bicara apa di sini? Ya itu tanyakan itu sama Ibu Uni. Apakah Ibu Uni bisa dijelaskan? Oke, siap. Abang Da, silakan Bang Da tentang gereja Bang Da. Gereja tertua itu di abad keempat. Itu gereja tertua. Tepatnya di tahun 327 atau 26, 278. Gitu Bang. Jadi tidak ada kaitannya dengan gereja dengan kehidupan Yesus. Gereja itu muncul nanti di abad keempat. Itu yang saya tahu. Makanya gereja tertua ini kemudian disebut dengan gereja kelahiran. Kenapa? Karena itu adalah gereja yang pertama kali kemudian dibangun. Konon ceritanya gereja ini dibangun di tempat kelahiran Yesus. Katanya sih gitu. Seperti itu Bang. Tapi yang pasti gereja itu bukan tempatnya orang Yahudi, bukan tempatnya Yesus, tapi gereja itu adalah tempatnya orang Roma sembahyang menyembah dewa-dewa mereka. Ada dewa Bapa, dewa Yesus, dewa Roh Kudus. Itu ada 3 dewa yang disembah di dalam gereja. Awal mulanya, sekarang sudah terpecah-pecah. Ada yang menyembah 3 dewa, ada yang menyembah cuma 1 dewa. Begitu Bang. Ya, begitu jawabannya Gibran. Sedikit Uni tambahkan aja bahwa kata gereja itu bukan dari bahasa Bible kamu ya. Itu bahasa Portugis, ambil dari kata igreja. Dan tidak ada dalam Bible kamu kata gereja, Dekku. Silakan ditanggapi lagi, Dekku. Gibran, silakan dibuka mic-nya sebelum saya menyapa Richard. Gibran, dibuka mic-nya dulu. Lanjut. Ya. Terus ada lagi yang mau ditanyakan? Terus saya pernah tanyakan sama Ibu Pendeta. Halo? Ya, Dekku, lanjut, Dekku. Kita dengarkan walaupun di situ berisik, kita tetap dengar. Lanjut. Halo? Lanjut saja berbicara, Dekku. Walaupun di situ berisik, kita dengar kok. Lanjut. Gibran, kamu dengar suara saya? Ya, dengar. Ya, kamu bicara saja. Tanyakan sepuasnya di sini. Kamu punya hak untuk bertanya. Apapun yang ingin kamu tanyakan. Silakan, adikku. Pernah kuatkan suara. Berteriak karena di situ sangat berisik. Kuatkan suara. Iya, ini pernah saya sama teman-teman pergi ibadah, cuman temannya itu memakai sepatu, terus sepatunya kotor, terus saya bilang dibersihin sepatu dulu masuk supaya tempat ibadahnya jangan dikotor. Cuman dia bilang tidak masalah itu. Izin saya ini dulu dengan kamu ya. Kamu mute dulu. Jawab saja pertanyaan-pertanyaan saya. Kamu ini Kristen yang ingin mempertanyakan imanmu sekarang, betul? Iya. Oke. Dan kamu siap mendengarkan apa yang kami ketahui tentang Kristen saat ini? Iya. Oke. Mungkin di mute dulu biar kami sampaikan apa-apa yang kami ketahui tentang Kristen. Richard, kamu diam dulu, Richard. Saya tak izinkan kamu buka mic nanti kamu. Gibran, biar tidak berisik kamu mute dulu. Mungkin Abang Da, kita berprasangka baik saja. Dia ini adalah orang Kristen yang ingin mempertanyakan keyakinannya tentang gereja, tata cara ibadah, tentang Yesus tertunggal. Mungkin abangku kasih ilmu buat anak muda ini. Semoga nanti kita baru konfirmasi pemahamannya tentang agamanya sendiri. Baru nanti kita ke Richard. Silakan, Bang Da. Baik. Jadi kalau gereja itu tempat penyembahan dewa-dewa. Jadi tidak ada kaidah untuk bersih-bersih untuk masuk ke sana. Bahkan jemaat-jemaatnya itu tidak kenal mandi junub, tidak kenal membasuh kaki, membasuh tangan, dan seterusnya. Makanya ketika terjadi kejadian orang Kristen masuk ke dalam gerejanya, tempat ibadahnya orang Yahudi, dalam hal ini adalah orang Yunani ya, yang cikal bakal menjadi Kristen. Tertulis dalam Yehezkiel 44 nomor 6 dan seterusnya.
Di situ Elohim mengatakan begini, katakanlah kepada kaum pemberontak, yaitu kaum Israel. Jadi menurut Tuhan, Israel itu adalah kaum pemberontak. Beginilah firman Tuhan Elohim, cukuplah perbuatan-perbuatanmu yang keji itu, hai kaum Israel, sang pemberontak, yang membiarkan orang-orang asing, yaitu orang-orang yang tidak bersunat, nonotnya, ya, maupun dagingnya, maksudnya di situ adalah nonotnya, burungnya, masuk ke tempat kudusku, dan dengan kehadiran mereka menajiskan waktu kamu mempersembahkan santapanku, yaitu lemak dan darah. Dengan berbuat begitu, kamu lebih mengingkari perjanjianku daripada dengan segala perbuatanmu yang keji yang sudah-sudah. Artinya perbuatan keji yang lain itu Tuhan masih anggap level awal. Tapi level tertinggi kekejian bagi Tuhan itu adalah ketika orang-orang Yahudi, dalam hal ini Israel, memasukkan orang-orang yang tidak bersunat ke dalam bait suci. Nah, jadi kalau di tempat saudara itu orang yang tidak bersunat masuk, wajar, karena itu bukan bait Allah, itu bukan bait El, itu adalah rumah dewa, tempat penyembahan dewa-dewanya Romawi, itu gereja namanya. Tapi kalau di Betel atau bait Elohim atau bait El, itu tidak bisa. Orang yang tidak bersunat haram hukumnya masuk ke dalam. Tapi kalau gereja beda, karena gereja itu tempatnya orang nyembah dewa-dewa. Demikian.